cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Jam terakhir, artis ini ya, jam terakhir nih. Coba dibuka tasnya. Bawa apa ini? Ini bawa apa ini? Kamu mau apa? Sekolah atau mau ngapain nih? Kamu sudah tahu aturannya kan? Oke, nanti kamu menemui wali kelasmu. Wali kelasmu siapa? Pak Isam. Pak Isam. Nanti ini saya bawa, nanti saya serahkan ke Pak Isam. Ya, dimengerti? Terima kasih anak-anakku, waktunya. Semoga kalian semuanya bisa menjadi siswa yang tertib dan siswa yang disiplin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Desi, silakan duduk. Desi, kamu tahu kenapa Bapak manggil kamu ke ruang ini? Ya Pak, saya tahu. Ya, tadi Bapak mendapatkan laporan dari tim kedisiplinan bahwa Desi katanya memakai make up yang berlebihan ya. Ya Pak, saya membawa makeup berlebihan dan saya memakai lipstik Pak. Makanya kamu tadi ditegur sama tim kedisiplinan. Kira-kira sebagai seorang pelajar, ada saat ke sekolah memakai lipstik atau dandan dengan berlebihan itu suatu tindakan yang tepat atau tidak? Tidak Pak, saya salah Pak, maaf. Saya sebagai wali kelas tidak ingin menyalahkan kamu, karena setiap orang termasuk Bapak juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa memperbaiki kesalahan kita sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Bapak di sini tidak ingin mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Namun Bapak ingin kita berdiskusi bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi. Iya Pak. Oke, Desi, Bapak yakin kamu pakai lipstik di sekolah pasti ada alasannya. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa Desi melakukan hal itu? Yang pertama, saya memang suka berdandan Pak. Yang kedua, saya memakai lipstik agar wajah saya tidak terlihat pucat dan saya percaya diri Pak. Oke, Desi, Bapak paham.
Hampir setiap perempuan pasti suka berdandan untuk mempercantik dirinya. Entah itu untuk menambah rasa percaya diri ataukah biar mukanya tidak terlihat pucat. Rasa percaya diri itu, Desi, bisa muncul jika kita itu bersyukur atas segala yang ada pada diri kita. Namun, sebagai seorang pelajar, datang ke sekolah dengan berpenampilan dan riasan yang berlebihan itu sebuah tindakan yang tepat atau tidak menurut Desi? Tidak, Pak. Ya, hal itu yang menyebabkan kamu tadi ditegur sama tim kedisiplinan. Kira-kira peraturan sekolah atau keyakinan sekolah apa yang belum kamu lakukan, Desi? Kedisiplinan, Pak. Saya memakai makeup yang berlebihan yang seharusnya tidak saya pakai pada saat sekolah, Pak. Iya, berarti itu kan sebenarnya dilarang ya sama sekolah karena memakai lipstik dan dandan yang berlebihan. Sekarang coba tanya dari lubuk hati Desi yang paling dalam. Kira-kira tujuan Desi datang ke sekolah itu untuk apa? Saya ingin belajar, Pak, menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita saya. Ya, berarti setelah kita melakukan dialog ini, tanya jawab ini, kira-kira rencana kamu apa, Desi? Saya menyadari, Pak, seharusnya saya tidak memakai lipstik dan makeup yang berlebihan di sekolah karena tujuan utama saya menuntut ilmu dan mencapai cita-cita saya sehingga membanggakan kedua orang tua saya, Pak. Oke, kalau kamu sudah menyadari tujuan kamu, kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan memakai makeup yang berlebihan terutama lipstik, Pak, karena itu melanggar tata tertib sekolah. Semoga komitmen kamu selalu kamu jaga dan niatnya ke sekolah ditata benar-benar dalam hati, benar-benar untuk menuntut ilmu dan besok tidak diulangi lagi. Ya, Bapak doakan semoga kamu dapat sukses menggapai cita-cita kamu. Tetap semangat belajar. Sudah, silakan lagi kembali ke kelas. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putri Nuralisa, kelas 10-1 dari SMA Negeri 1 Balen, Bojonegoro. Awalnya, saya saat dipanggil Pak Iksan selaku wali kelas saya merasa takut akan dimarahi dan dihukum. Tetapi Pak Iksan tidak melakukan hal tersebut. Pak Iksan malah mengajak saya untuk pendekatan restitusi. Setelah melakukan pendekatan restitusi, saya menjadi lebih tenang dan menjadi percaya diri untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Karena didasarkan atas kesadaran diri dalam diri saya sendiri, bukan atas paksaan orang lain, dan saya akan melaksanakan hal tersebut dengan tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Fungsi manajemen itu ada 4, bisa disingkat dengan OWASP. Yang pertama ada planning. Planning itu adalah perencanaan. Jadi sebelum kalian memulai usaha, kalian harus merencanakan terlebih dahulu. Nah, kan dok? Cuci muka dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Silakan masuk, silakan duduk. Iya, Pak. Kak, Iya, Pak. tadi Bapak mendapat laporan kamu tidur ya pada saat pelajarannya Bu Iva. Iya, Pak. Coba jujur, kira-kira selain pelajarannya Bu Iva, pelajarannya siapa lagi kamu tidur di kelas? Saya sering tertidur pada pelajarannya Bu Eka, Bu Yanti, sama Pak Inung, Pak. Kira-kira tidur di dalam kelas pada saat Bapak dan Ibu guru mengajar itu tindakan yang tepat atau tidak? Tidak tepat, Pak. Saya minta maaf. Baik, Aar, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Bapak juga pernah, tapi yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Iya, Pak. Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Mari kita sama-sama mencari supaya kamu tidak sering mengantuk
dan tidur di kelas lagi. Iya Pak. Aar sering tidur pada saat jam pelajaran pasti ada alasannya. Kalau Bapak boleh tahu kira-kira kenapa? Cerita saja nggak apa-apa. Iya Pak, saya mengantuk Pak, karena saya kalau malam sering begadang Pak, main game di warung kopi sampai larut malam. Kamu pulang jam berapa Ar kalau ngopi kayak gitu? Biasanya saya pulang ngopi itu jam 1, kadang jam 2, kadang juga sampai jam 3 Pak. Oh itu Ar, berarti alasan kamu kenapa setiap kegiatan pembelajaran kamu sering tidur di kelas. Ar, kita harus bisa pintar membagi waktu. Mana yang merupakan tugas kita dan mana yang tidak. Sebagai seorang siswa, tugasnya Ar belajar bukan? Iya Pak. Bapak tidak melarang Ar untuk bermain game, tapi Ar juga harus bisa membagi waktu supaya tidak mengganggu pelajaran. Seperti kejadian ini, jika Ar tidur pada saat pelajaran, tentu Ar juga akan ketinggalan pelajaran, bukan? Iya Pak. Ar, kau masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih Pak. Terus kira-kira kalau kamu tidur di dalam kelas pada saat Bapak dan Ibu guru sedang mengajar, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa Ar yang sudah kamu langgar? Iya Pak, saling menghormati Pak, karena pada saat saya tidur, padahal di depan saya ada Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar. Berarti saya tidak menghormati beliau. Oke, lalu bagaimana untuk membuat Ar tidak mengantuk, apalagi sampai tidur di kelas, sehingga bisa menghormati Bapak dan Ibu guru? Iya Pak, saya akan mengatur waktu untuk tidur lebih awal dengan cara saya tidak bermain game sampai larut malam. Saya akan mengatur waktu untuk beristirahat sebaik mungkin karena saya sadar hal itu dapat mengganggu waktu saya untuk belajar. Dan saya akan meminta maaf kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersangkutan. Berjanji saya tidak akan tidur lagi di kelas pada saat Bapak Ibu guru sedang mengajar. Terus bagaimana caranya Ar mengejar ketertinggalan pelajaran pada saat Ar tidur seperti tadi? Saya akan bertanya kepada teman-teman Pak dan belajar sendiri melalui aplikasi YouTube. Dan apabila masih kurang jelas saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru. Luar biasa, Aar sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak doakan agar Aar menjadi anak yang sukses, dapat menggapai cita-citanya, tentunya dapat melaksanakan keyakinan kelas kita. Silakan kamu dapat kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jarud Al-Rosid dari kelas 11 dari sekolahan SMA Negeri 1 Balen Bojonegoro. Saya tadi dipanggil Pak Ihsan selaku wali kelas saya karena pada saat pembelajarannya Bu Rifa saya sering tertidur di kelas. Tapi Pak Ihsan tidak memarahi maupun menghukum saya, justru Pak Ihsan malah bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ketika melakukan restitusi, saya merasa dihargai dan didengarkan. Terima kasih Pak Ihsan.